Hei hei merhaba arkadaşlar. Benim kanalıma Iqbal Lutfi. Hoş geldiniz. Jadi sesuai dengan janji gua kemarin nih sama kawan-kawan di komunitas gua di BBT Budaya dan Bahasa Turki mau ngadain Q&A dan di sini udah ada kawan gua biasa dipanggil dengan Binjai. Ya. Nama aslinya sebutin nggak? Sebutin Ilham. lah, Ilham Batur Rahman. Ilham Batur Rahman, tapi biasa dipanggil dengan Binjai karena dia lahirnya di Binjai. Gitu. Nah, nah di sini sebenarnya udah sekitar 30 lebih ya, 30 lebih pertanyaan, tapi kemungkinan nggak akan semua kita bacakan ya. Kalau misalkan pertanyaan-pertanyaan tentang YTB kebetulan di tanggal 10 Januari besok itu komunitas kita ngadain seminar tentang YTB bersama Kasaras. Oke. Tuh. Jadi catat tanggalnya, ikutin nanti bisa tanyakan pertanyaan-pertanyaan YTB ke sana. Jadi mulai aja langsung. Yang pertama nih, apa Porejen bisa kerja di Turki nggak kak? Angel gitu. Angel lagi. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa. Semua pasti punya peluang untuk kerja di sini. Tapi itu kita harus cari apa namanya? Kalau kata teman saya itu dia senior banget emang. Beliau bilang pasti kita ada peluang. Pasti Oke, kita oke. semua ada peluang. Oke. Kita harus pinter-pinter nyarinya di mana. Jadi di mana yang kita nyaman di situ dan nggak mengganggu apa namanya study kita. Nah pasti bakal ada jalan pasti. Dan ya kita harus pintar-pintar nyari lahan Peluang, itu, nyari peluang, peluang itu. nyari lahan kan, yang sesuai dengan passion kita. Nggak selalu dengan passion karena kalau kita mendulukan passion dulu uang nggak bakal datang bro, Oh gitu. capek lo kalau ngikutin Jadi passion. jawabannya sebetulnya bisa ya. Bisa. Dan Binjai sendiri kan pernah juga bekerja di sini kan. Pernah. Jadi apa, penjaga, jadi gym trainer gitu kan. Ya gitulah. Jadi itulah jawabannya ya kawan-kawan. Jadi sebetulnya bisa, yang penting kalian mau mencarinya atau enggak gitu. Dan jenis-jenisnya itu pun bisa beragam gitu. Ini kak, tadi kan kita ditanyakan bisa bekerja apa enggak, jawabannya ternyata bisa ya. Bisa. Sesuai ini. Terus kalau bisa kak, jenis yang paling sering diambil oleh pelajar yang di Turki dan apa, part time gitu, jenis-jenis part time yang sering diambil oleh pelajar di Turki itu apa? Sejauh pandanganku dari apa yang pernah aku lihat lebih ke ini sih, shopkeeper gitu, penjaga toko. Penjaga toko, ya benar kan biasanya. Penjaga Terus toko, terus apa namanya, garson gitu kan, itu apa sih namanya, pelayan pelayan di kafe atau di rumah makan tuh. ya kayaknya serabutan sih sebenarnya, serabutan, untuk kerja serabutan. Dan jamnya itu juga macam-macam, bervariasi, ada yang 6, ada yang 8, ada yang 10, tapi itu jatuhnya bukan part time lagi sih, itu jadi full time sih sebenarnya. Cuman ya Tapi kalau nggak setiap nggak hari. setiap hari. Bisa kita pilih hari gitu kan, di mana jadwal kita kosong kuliah kita bisa ambil ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih kak, untuk biaya hidup di Turki itu mahal nggak kak? Dibandingkan dengan apa dulu, kalau misalnya hidup di Jogja ya jauh lebih murah di Jogja. Iya. Eh, kalau di Jakarta mungkin nggak terlalu jauh karena rata-rata biaya rumah di sini kan antara 1 juta 1 juta per orang ya. per orang. Per orang. 1 juta untuk apartemen, Sewa rumah. sewa apartemen, sewa rumah. Dan makan sehari-hari, kemudian akomodasi itu tergantung kebutuhan. Kalau misalnya kebutuhan kita makan lebih banyak dan pilih-pilih, atau kayak misalnya harus makan per hari itu kalori sekian, atau yang pilih-pilih makanan gitu kan. Yang ini ya, apa namanya, kalau makan tuh harus kalorinya dihitung gitu. Nah, iya, jadi Gym trainer. atau juga yang suka makan, biasanya kan suka makan kan, Atau yang pengen makannya aja di gitu. luar gitu kan. Dan pastinya ketika kita masak atau makan di rumah gitu, mengolah makanan sendiri, itu lebih murah Bisa gitu. lebih murah ya dibanding kita beli di luar.
Nah sebetulnya kalau menurut aku sendiri, untuk biaya kuliah biaya hidup di Turki ini itu nggak terlalu jauh beda sih kalau dengan di Indonesia gitu. Kalau aku bandingin ya, karena ini perbandingannya yang aku alami aja. Ini rumah kita aja kita cuma 400 per orang. Untuk rumah itu Itu kurang ya. Hah? Iya, mungkin naik. Ya kan, itu 400 kan, mungkin bisa naiknya karena nanti ini musim dingin bisa naik mungkin. Nah jadi 400 itu kita udah rumah, listrik sama yang lain-lain kayak gas untuk pemanas ruangan, pemanas air, terus listrik juga udah termasuk gitu kan, terus air untuk mandi dan lain sebagainya itu juga termasuk, bahkan sampai wifi juga itu kita masuk. Dan tapi kalau misalnya untuk makan itu kita lauk masih sendiri-sendiri gitu. Nah jadi sesuai kebutuhan masing-masing kalau lauk. Tapi untuk berasnya itu kita ambil dari 400 itu. 400 TL itu ya kalau kita ini kalikan 2 lah untuk 2.000. ya kalikan 2.000 gitu. Jadi sekitar 800.000 itu udah lumayan banget gitu. Dan untuk yang ingin mengambil ancang-ancang, dengan misalnya dengan nominal yang kita keluarkan segini, jadi kalian setidaknya jangan terlalu mempaskan. Jadi istilahnya kita harus lebih tinggikan, dilebihkan supaya untuk menjaga kemungkinan terburuk gitu. Ya kita juga nggak mau kan kemungkinan terburuk terjadi, tapi kita harus mensiasatinya supaya untuk tidak merugikan kita lebih banyak. Iya. Sama itu hitungan 400 itu karena kita dibagi bersepuluh orang kan, ya bersepuluh orang dalam satu rumah. Kalau misalkan kalian datang ke sini belum ada kawan, mau buka rumah nggak ada kawan, itu bahkan bisa jauh lebih mahal lagi biayanya. Gitu. Benar. Kenapa kita bisa dibilang murah menurut aku, karena ini kita dibagi 10 orang gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak. Ya, untuk bahasa Turki, ya kuliah bahasa Turki wajib mengikuti Tomer atau itu hanya sekedar ini Kak, apa namanya? Nggak diwajibkan, hanya sunnah gitu. Gimana ya? Mau mengikuti Tomer itu sebenarnya menurutku itu wajib atau juga bisa sunnah juga. Jadi antara dua itu. Jadi yang menjadi syarat utama untuk masuk kuliah itu kan sertifikatnya. Jadi sertifikatnya itu yang menandakan kita bahwa mempunyai kapabilitas yang mencukupi untuk mengikuti perkuliahan bahasa Turki. Nah, dari sertifikat itu kita bisa dilihat tuh cocok nggak kita nih, bisa masuk nggak masuk kuliah gitu. Cuman untuk mendapatkan sertifikat itu kan kita harus ujian tuh. Iya. Nah, untuk ujian itu kan pasti butuh latihan, dan latihannya panjang seperti hanya TOEFL dan IELTS gitu. Dan Tomer itu fungsinya ya untuk itu, untuk mengikuti ujian tersebut supaya kita dapat memenuhi kapabilitas sebagai mahasiswa di situ, supaya kita nggak kewalahan ketika jadi mahasiswa. Seperti itu. Jadi bisa dihitung itu sebagai suatu kewajiban, karena kalau misalnya kita belum punya dasar yang kuat dalam bahasa, jadi bisa dibilang kita harus mengikuti, karena memang di sini pemerintah ataupun kampus itu memberikan solusi untuk mahasiswa yang belum memiliki kapabilitas yang bagus dalam bahasanya gitu. Jadi itu solusinya Tomer. Kalau misalnya kalian udah punya solusi lain, misalnya kalian ikut kursus di tempat lain atau kalian sudah bagus bahasa Turkinya, jadi kalian bisa langsung ikut ujian, namanya ujian. Nah, yang ikut kursus di BBT ini bisa nih nanti datang ke Turki tinggal ujian nih. Ya, tapi dengan syarat kalian udah lancar gitu bahasa Turkinya gitu, sesuai kemampuan kalian dengan apa yang diminta oleh si kampus gitu. Dan satu lagi Kak, sebetulnya kalau kita ambil jurusan yang bahasanya bahasa pengantarnya itu bukan bahasa Turki, sebetulnya kita nggak perlu Kak. Nggak perlu ya, kita memiliki sertifikat Tomer gitu, nggak perlu itu. Kayak misalkan banyak juga sih kawan di rumah kita ini yang mereka itu mengambil bahasa Inggris atau bahasa Arab gitu. Ya, jadi tergantung. Kalau misalnya kalian ngambil jurusan yang bahasa pengantarnya adalah bahasa Turki, maka wajib ya
Tapi kalau misalnya kalian ambil yang bahasa pengantarnya selain Turki, itu tidak wajib untuk mengikuti Tomer. Tapi untuk bisa digarisbawahi karena sebagian besar masyarakat di sini mereka lebih paham, ya istilahnya mereka warga sini dan mereka berbicara dengan bahasa Turki dan bahasa Inggris itu merupakan bahasa yang belum terlalu familiar di sini, walaupun memang dipelajari di sekolah ya. Tapi memang untuk kemudahan untuk tinggal di sini ya lebih baik belajar bahasa Turki gitu. Karena ketika kita mempelajari bahasa suatu kaum maka kita akan selamat. Asik. Itu kata senior saya itu. Emang senior kita ini emang terbaik ya. Ya senior kita. Pertanyaan lain ya, setelah kita belajar level A1 di Indonesia, apakah kita masih tetap wajib mengikuti A1 lagi gitu? A1 lagi di Turki? Karena menurutku ada temanku juga, mereka udah pernah belajar bahasa Turki dan ketika sampai di kelas Tomer pasti ada ujiannya lagi, dan kita bisa mengklarifikasi kalau misalnya saya ini sudah belajar nih dulu A1. Nah, nanti kalian bisa langsung diujikan di situ. Jadi ketika kalian sudah dianggap sudah mumpuni dalam level sekian, kemudian kalian dites dan kemudian kalian ternyata lulus, dan itu bisa memungkinkan untuk lebih mudah untuk naik ke level selanjutnya seperti itu. Jadi kalau bagi kalian yang udah pernah belajar di Indonesia ya, mau di lembaga manapun itu ya, misalkan di BBT juga terserah gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian udah memiliki kemampuan itu, ketika kalian datang ke sini kalian bisa minta ke hojanya gitu. Hoja ke universitas ya, Hoja, saya dulu pernah belajar di Indonesia, belajar bahasa Turki sampai level ini. Boleh dites aja gitu. Kemampuan saya benar-benar sampai level ini apa enggak gitu. Gitu. Nanti kalau ketika ternyata kemampuan kalian udah C1, wah langsung ini iya, bisa langsung masuk kampus gitu, tanpa ikut Tomer lagi gitu. Jadi jawabannya tergantung kemampuan kalian. Biasanya tuh diuji lagi di si kampusnya itu. Terus hal yang enak dan gak enak di Turki apa sih Kak? Hal yang enak dan yang tidak enak ini apa nih? Makanan kah? Atau situasi kah? Atau apa nih? Tapi di sini cuma ngomong kayak gitu, mungkin general. Dari sudut pandang ya. Kalau dari aku sih bahasa pasti, karena fakultas yang aku ambil kan sejarah, dan itu merupakan salah satu dari fakultas sastra, dan aku yang bahasa Turkinya mas istilahnya apa ya, bagus juga nggak terlalu, ya biasa-biasa aja lah. Jadi kayak ketika kita belajar dari sastra dan yang dimana bahasanya juga tinggi ya kan, dengan segala macam perumpamaan dan ininya segala macam, dan itu ya lebih banyak membuat pusing sih, itu yang nggak enak. Cuman di satu sisi di situ ada kenikmatan rasa achievement apa ya istilahnya, ketika sudah paham dan bisa mengikuti pelajaran dan paham benar-benar dengan bahasa mereka, itu kayak sesuatu kebanggaan sendiri. Wah, ternyata gue paham juga kayak gini. Itu enaknya gitu di kuliah di Turki. Terus yang nggak enaknya apa? Tadi bahasa. Oh, itu nggak enaknya. Iya, jadi ada dua mata di situ, jadi seperti koin. Jadi bahasa itu bisa menjadi enak dan bisa nggak jadi nggak enak gitu. Kalau menurut aku sih enaknya itu kuliah di Turki itu apa? Khususnya aku karena tinggal di Istanbul itu banyak sekali tempat-tempat wisata, baik yang bersejarah atau wisata pemandangan gitu. Itu sih. Terus itu yang enaknya ya, Terus yang nggak enaknya itu bener tadi, bahasa itu kalau misalnya kita nggak ngerti gitu bahasa mereka, waduh, ya itu nggak enak banget. Sama satu lagi makanannya. Nah, aku suka makanan sini. Aku suka keju. Jujur kalau karena jenis lem ya. Oke, jujur gua awal-awal kesini tuh mulai nggak enak sih, tapi mulai
setelah udah bertahun-tahun di sini ya, ya baru 2 tahun lah ya, itu udah mulai bisa menyesuaikan gitu, dan bisa ini kayak adaptasi gitu. Kayak awalnya kayak apa ya, airan, terus apa namanya yang acar-acar tuh, itu tursu itu awalnya nggak enak, tapi ketika kita makan tuh sekarang tuh kalau nggak tanpa itu tuh kayak kurang gitu. Pagi emang ketika di 6 bulan pertama aku datang itu juga ngerasain kayak gitu, jadi benar-benar kangen sama nasi padang dengan mie ayam, itu memang kerasa banget. Cuman sekarang udah terbiasa lidah kita tuh. Bodo amat mau makan apa, ayo. Ya bang. Wah, ini nih pertanyaannya nih, di Turki ada rasis gitu nggak, misalnya ke kita yang mazhabnya beda? Kalau mazhab sih enggak sih. Kalau ya mazhab sih enggak ya, tapi kalau rasis gitu. Kalau rasis tentang corona gimana? Sebagai kita kan Asia nih, yang dianggap corona itu karena dari Cina, terus kena rasis. Gimana ya? Itu bisa dibilang rasis juga sih, karena kadang kita juga bisa dilihat gitu. Misalnya kayak ketika kita dalam masuk ke kerumunan, misalnya kayak di bis, di metro, itu kadang ketika kita masuk gitu, bisa menjadi tempat pusat perhatian, dan kadang itu yang buat kita ilfil atau gimana gitu, yang nggak nyaman. Sebenarnya kadang kan itu kembali ke diri kita lagi, dan kita memahamkan maksud kepada mereka gitu, karena ya sejatinya kan rasisme itu kan dalam masalah pemahaman kan gitu kan. Sebenarnya ada sih pastinya. Untuk rasisme ini sebetulnya gue udah pernah buat videonya sih sama guru waktu itu, dan udah ada juga di YouTube gitu, bisa kalian cari. Sebenarnya kita ini, khususnya aku sendiri gitu, pernah dirasisin gitu gara-gara corona ini ya. Tapi kalau semenjak sebelum ada corona itu kayak los aja gitu, nggak ada rasisnya. Apalagi tentang mazhab yang berbeda ini nggak ada gitu. Karena di sini ya alhamdulillah pada terbuka gitu, kalau tentang ini mau sholat gimana pun ya silahkan sholat gitu. Iya. Nggak ada perbedaan bagi mereka. Mau nggak sholat juga. Mau nggak sholat juga santuy aja gitu. Astagfirullahaladzim, sekuler ya, tapi itu masih mending apa maksudnya kita ada di negeri sekuler yang apa namanya, kita sholat kita kita nggak dirasisin gitu. Kita melakukan ibadah kita nggak dirasisin, nggak diapain gitu. Berbeda dengan kasus yang misalkan di mungkin Eropa bagian lain, yang kalau kita agama Islam terus kita sholat itu biasanya orang-orang yang berkerudung itu dirasisin gitu, apalagi yang memakai cadar gitu. Tapi kalau di sini nggak ada sih yang kayak gitu. Aman. Insya Allah ya. Selanjutnya, semisalnya kuliah mandiri, berapa biaya yang dikeluarkan setiap bulannya? Tergantung kampus, negeri atau swasta. Dan ketika kita kuliahnya di negeri otomatis lebih murah. Kayak aku sendiri yang UKT ya cuma berapa ratus lira, itu santai gitu. Bulanan juga santai, nggak terlalu banyak. Dan sejauh ini ya dari apa yang disampaikan orang tua ke aku pun juga nggak terlalu memberatkan dan nyaman gitu. Insya Allah ketika untuk yang menengah ke atas itu nyaman banget kalau jadi di sini. Ya. Itu jawabannya berarti tergantung kampusnya ya. Jadi setiap kampus itu memiliki harga yang beda-beda gitu. Ya, bahkan untuk ini fee itu. Untuk fee ya, untuk kosnya. Bahkan satu kampus pun itu kalau misalnya jurusannya berbeda itu ada perbedaan harganya juga. Ada perbedaan UKT-nya juga. Jadi ya sama aja kayak di Indonesia lah, kayak di Indonesia pun seperti itu. Kalau misalnya negeri itu biasanya lebih murah karena dapat subsidi dari pemerintah. Kalau swasta itu ya tahu sendiri lah, swasta di Indonesia segimana ya, hitungannya segitu, nggak jauh beda gitu. Lanjut, ini simple, cuma shock kultur. Apa ya? Paling shock itu bahasa sih. Bahasa ya. Bahasa, karena bahasa butuh latihan yang panjang. Beda sama dengan makanan ataupun cuaca, adaptasinya lebih lama di bahasa, karena yang kita temuin dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan mahasiswa itu bahasa akademik, dan yang dimana itu
berbeda dengan bahasa Jalanan. bahasa lingkungan yang kita biasanya pakai ketika membeli barang di pasar, itu beda. Dan itu yang harus kita take note. Oke. Kalau gue sendiri sih hal yang paling pertama itu mungkin di makanan ya. So kultur gue ya, untuk gue gitu. Karena dulu tuh gue pertama kali datang ke Turki itu langsung ke asrama, langsung diarahin ke asrama, dan di asrama itu kita nggak bisa nemuin makanan yang Indonesia gitu ya, langsung disajiin makanan Turki. Dan di situ kan bareng kawan-kawan juga bilang ini nggak enak, dan ke mindset gitu, ke otak gua, oh ternyata makanan ini nggak enak. Padahal setelah gua rasain yang kedua atau ketiga kalinya itu nggak sebegitu buruk gitu. Iya, apalagi kapal tuh. Iya. Iya kan? Awalnya ini apa ini, makan keju pagi-pagi, ternyata enak. Ya. Apa nih kok apa-apa pakai roti nih, apa-apa pakai roti. Ikan pakai roti. Enak. Ternyata enak. Udah, mungkin pertanyaan-pertanyaan lain itu maaf yang nggak kejawab. Oke. Terima kasih kawan-kawan yang udah bertanya. Gua Iqbal Lutfi, Guru Surus. Ilham Bijaya di sini. Ya. Oh iya, kalau kalian ada ide untuk apa gitu, ini aja kasih tau ke dia ya. Iya. Dia tuh bingung dia mau buat apaan. Oke. Apa lagi? Ya udah. Udah ya. Bye. Ya Allah. Menese setting bahasa Turki teh. Anjing.